Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada kesempatan kali ini dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nurma Raini dengan NIM C1C023093 yang akan mempresentasikan sumber hukum Islam. Baiklah, langsung saja. Sumber hukum Islam merupakan landasan utama dalam menentukan apakah suatu perbuatan manusia sesuai atau tidak dengan ketentuan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang terus berkembang. Berbagai persoalan baru senantiasa muncul dan membutuhkan kepastian hukum agar umat Islam dapat menjalankan aktivitasnya secara terarah dan sesuai dengan ajaran agama. Secara umum, kebanyakan ulama telah menyepakati bahwa sumber hukum Islam terdiri atas empat, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu mengenai sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peranan Al-Quran, dan yang terakhir itu fungsi as-sunnah, fungsi ijma', dan fungsi qiyas. Baik, langsung saja pada pokok pembahasan pertama yaitu mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati kebanyakan ulama ada empat yang meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas sebagaimana tercantum dalam surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yaitu mengenai jenis sumber hukum Islam. Sumber ajaran Islam yaitu segala sesuatu yang melahirkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang menjadikan dasar pedoman acuan syariat Islam, dan berikut ini merupakan beberapa jenis sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menanggapi kebahagiaan di hidup di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu firman Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang mula-mula diturunkan di Mekah, kemudian di Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah yaitu ayat-ayat Makkiyah, sebagian besar menerangkan tentang akidah Islamiyah, yaitu Al-Wahdaniyah atau keesaan Tuhan, keimanan terhadap para malaikat, nabi, dan hari akhir. Yang kedua yaitu mengenai as-sunnah. Secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk kaul atau ucapan, fiil atau perbuatan, takrir, perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi rasul. Bentuk sunnah bisa bermacam-macam sesuai dengan definisinya. Bentuk sunnah ada 3 macam, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'iliyah, dan sunnah takririyah. Dari segi derajatnya, sunnah ada yang sahih, hasan, daif, bahkan ada madlu atau sunnah palsu. Sedangkan dilihat dari segi jumlah penyampaiannya, sunnah ada mutawir, masyur, dan ahad, dan masih banyak lagi pembagian lain dari sunnah atau hadis ini. Yang ketiga itu ada ijma. Ijma merupakan bentuk kesepakatan kolektif para ulama mujtahid yang memiliki kapasitas keilmuan dalam menetapkan hukum syar'i. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari nas, tetapi juga memberikan ruang bagi ihtijat kolektif guna menjawab perkembangan zaman selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kias. Kias berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai urutan pengambilan hukum Islam. Prioritas pengambilan sumber hukum Islam antara Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Jika ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, maka ditetapkan hukumnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran. Namun, apabila rujukan ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti sunnah. Namun setelah itu, jika rujukan ditemukan di dalam sunnah,
maka hukum ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam sunnah itu. Tetapi, jika rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah, baru diperbolehkan merujuk kepada putusan para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama. Dari masa ke masa tentang masalah yang sedang dicari hukumnya itu. Jika ada, penetapan hukumnya merujuk pada ijma tersebut. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh kias, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada temuan hukum. Selanjutnya mengenai mukjizat Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat yang hebat, tetap dan kekal sepanjang masa. Telah diakui oleh cendekiawan pada masa lalu dan masa yang akan datang. Adapun mukjizat Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah, yang artinya tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang telah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satu manusia maupun jin yang bisa membuat serupa seperti Al-Quran. Yang kedua yaitu kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Yang ketiga yaitu pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, merupakan kebenaran yang tidak terpatahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Dan yang keempat, yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada sesuatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkan saat Al-Quran diturunkan. Dan yang selanjutnya, pokok pembahasan mengenai fungsi dan peranan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Dan yang keenam yaitu Al-Quran sebagai pembelajaran. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu. Yang kedelapan, Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang kesembilan yaitu Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa yang berfungsi sebagai obat atau asyifa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia seperti syirik, sombong, congkak, ragu, malas, dan sebagainya. Yang sepuluh yaitu Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, yaitu berupa kebahagiaan hidup di dunia dengan balasan yang serupa di surga yang penuh kenikmatan tiada tara dan dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi dan abadi. Yang ke-11 yaitu Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai dan menghadiri saksi-saksi yang jujur pada transaksi seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah yang pertama, sunnah berfungsi sebagai penguat atau takkit atas apa yang dibawa Al-Quran. Yang kedua, fungsi sunnah sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, fungsi as-sunnah sebagai mustaqilah atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Yang selanjutnya itu fungsi ijma. Yang dimaksud dengan fungsi ijma adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma itu menurut ulama al-sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama atau syiah, ijma tidak hanya untuk menyingkapkan adanya ucapan seorang yang mashhur. Dalam hal ini terlihat adanya dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kias. Fungsi kias adalah sebagai metode penetapan hukum Islam terhadap suatu permasalahan baru yang tidak memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara menganalogikan kasus tersebut kepada hukum yang telah ada karena memiliki kesamaan alasan hukum atau ilat. Baik, sekianlah penyampaian materi dari saya yang dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam merupakan dasar dalam menetapkan ketentuan syariat agar kehidupan manusia berjalan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sumber hukum Islam yang disepakati jumhur atau kebanyakan ulama meliputi Al-Qur'an sebagai sumber utama, As-Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap, ijma sebagai kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum, serta qiyas sebagai metode penetapan hukum melalui analogi terhadap kasus yang telah memiliki dasar hukum. Dan dalam pengambilan hukum Islam terdapat urutan prioritas yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Keempat bersifat menyeluruh, fleksibel, dan mampu menjawab perkembangan persoalan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.